semua teman, saya ancam. Saya Tepuk tangan. ancam. Sobat Ciamik, kembali lagi dengan Wapana. Kali ini bintang tamu yang sangat istimewa, sangat spesial adalah seorang ASN yang sekarang merangkap menjadi personal trainer di salah satu gym di Kota Pontianak, Anggita Sari. Gi, Apa tuh bang? gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ini makin besar yang ada di Besar bang. gitu. Boleh dites, boleh dipegang. Boleh dites. Boleh. Boleh nih ya? Boleh. Coba. Wow, ini coba Kiri bisa. tambahan. Cie. Maaf lagi berdinas, jadi pakainya seragam. Anggita Sari, Ya. udah berapa lama sih hobi dengan ini fitness? Fitness tuh pertama kali tuh di 2017 bang. Cuma 2017? main-main gitu aja. 2 tahun tuh main-main biasa. Terus pernah 2019 itu rehat karena mau program hamil. Oh. Nggak dapat pula. Kenapa? Ya belum rezeki. Belum rezeki. Nah rehat 2019, 2020 mulai lagi. 2021 itu fokus pakai personal trainer juga 4 bulan. Terus ikut-ikut. Berarti waktu itu masih ini ya sebagai member, klien. member ya? Pakai personal trainer 4 bulan. 4 kali seminggu. Pokoknya keras lah latihannya. 4 bulan. Habis itu lepas main sendiri. Habis itu coba Ini belajar. pas main sendiri maksudnya gimana? Nggak pakai PT lagi, Oh, main nggak sendiri. pakai PT. Main sendiri. Habis itu ngerasa udah, oh bisa nih main sendiri, nggak perlu personal trainer lagi. Akhirnya udah coba setahun, tahun depannya beranikan diri ambil certified. Karena kan kalau kita ngajar harus pakai certified bang, nggak bisa sembarangan. Ambil certified, udah selesai keluar lulus, baru mulai ngajar. Oh gitu. Ngajar pun mulai tahun inilah 2023. 2023 ngajar. 2023. Berarti itu sudah terbentuk tuh ya badannya? Udah bang, soalnya kan latihannya lama, dari 2 tahun fokus. Sisanya mau ndak, tapi dari 2021-2022 tuh fokus dah. Fokus tuh semua. Berarti ini latihannya setiap hari atau gimana? Latihannya tuh 6 kali seminggu. 6 kali? Seminggu. 6 kali, berarti tiap hari dong? 1 hari rest. Oke. 1 hari rest. Biar makin aduh haid. Iya dah bang. Kita harus latihannya banyak juga. Kita ngajar klien kan lihatnya ke kita. Sekarang pertanyaannya bukan Apa begitu. tuh? Pertanyaannya adalah 6 kali seminggu nih ya. Ya, 6 kali seminggu. Berarti 1 hari rest. Rest. Oke. Nah, untuk lagi kerja waktu dengan kerja sebagai ASN gimana? Awalnya kesulitan. Karena banyak klien yang kadang-kadang minta pagi. Minta pagi otomatis saya nggak bisa. Saya bilang sama klien saya, kalau pagi saya nggak bisa. Bisanya cuma jam istirahat, jam 12. Enggak, ini berarti yang Anggi maksud ini itu sudah menjadi seorang personal trainer Udah. ya? Waktu Sebelum sore pulang Sore kerja. ya? Oh, Jam gitu. 4 pulang kerja, langsung pergi ke gym. Langsung itu? Langsung latihan sejam 2 jam baru pulang ke rumah. 1 jam 2 jam Pulang. baru pulang ya. Berarti 1-2 jam itu fokus untuk latihan? Fokus untuk latihan. Itu sebelum jadi ini? Sebelum jadi personal trainer. Oh gitu. Setelah jadi ini apa? Lebih malam lagi baliknya bang. Lebih malam lagi sedikit. Lebih malam nih? Karena kan klien rata-rata tuh jam 4:30, 5:30, setengah 6, setengah 6, setengah 7, setengah 7, setengah 8 sisanya latihan. Oh gitu. Berarti sampai rumah udah capek dong ya? Enggak lah bang, anak gym kan staminanya fit. Stamina fit. Jadi Kalau enggak fit, capek. ada ini nggak pakai apa? Suplemen wajib. Suplemen ya? Suplemen, vitamin wajib dikonsumsi. Sama istirahat bang, kalau udah balik rumah kurang-kurangi buka HP atau nonton langsung tidur. Tapi kan gini, Apa, Bang? yang namanya suplemen ini berarti kan ini untuk penambah stamina ya? Itu nggak berbahaya tuh? Enggak lah bang, enggak. Kan satu udah BPOM, kita kan pakai suplemen kayak whey protein tuh udah BPOM bang. Oh gitu. Cuma kalau saya pribadi selagi asupan protein cukup, saya enggak pakai suplemen. Tapi kalau vitamin, multivitamin wajib lah, kayak fish oil, vitamin D, magnesium. Kalau C saya jarang, kalau lagi dapet suntik ya. Oh berarti ada apa vitamin yang memang khusus ya? Adalah semua vitamin. Sebenarnya vitamin tuh kayak mendukung performa aja biar kita fit. Selebihnya dari itulah apa real food, makannya Oh, real food, ya. Oh iya, ayam-ayam pola aja. makan ya. Oh.
Berarti yang pola makan ini yang justru memang benar-benar diwaspadai ya? Iyalah bang, kalau kayak saya makan sekali makan 2,5 on dada ayam. 2,5 on dada ayam. Dada ayam ya, Oke, siang. pakai nasi. Pakai. Oke. Nah itu pagi itu makan siang, pagi ada nyemil. Pagi Oke. makan tuh oat sama whey protein, kadang buah. Oke. Jam 9 ngemil lagi telur. Jam 9 pagi? Iya telur, Oke. telur rebus atau kacang hijau. Oke. Siangnya makan dada ayam sama nasi. Jam 3 minum susu sama Jam yogurt. 3 sore minum susu? Iya. Oke. Nanti habis latihan makan fit bar atau soy joy atau roti gandum. Jam 5 boleh nyemil lagi, fit bar lagi boleh. Malamnya makan Malam makan? dada Makan ayam berat lagi. nggak? Berat lah, Makan tapi berat? nasinya dikurangi. Oh gitu. Hah. Iya. Baru tidur. Berarti itu terus berlangsung terus Iyalah, terus Bang. terus gitu ya? Kalau proteinnya kurang, badan capek. Recovery badannya kurang. Oh, gitu. Enak kan gym, ngunyah terus kan. Tapi badan tetap Kantong kosong ya nih? ya lumayan lah Pak. Kalau bosan makan ayam, pergi ke all you can eat. Oh gitu. Kan Iya, lebih betul. enak kan makan. Soalnya nafsu anak gym nih kayak leher sampan, badan lawit. Lehernya kecil, Apa, badannya lambungnya apa? badannya lawit. Lehernya sampan, badannya lawit. Lambungnya besar. Besar. Makan banyak. Luar biasa. Gitu dia bang. Coba yuk bang. Oh, tinggi. Nah, ini sebenarnya dulu pernah fitness, tetapi pernah berhenti karena itu tadi mungkin fitness Anggi yang pernah dilakukan dengan saya dulu itu berbeda. Kalau saya dulu tuh nggak ada instrukturnya, jadi Main asal-asalan. Jadi entah kemana-mana dia tuh ototnya Sebenarnya tuh sih lari. lebih bagus pakai personal trainer bang, selagi aman juga, aman buat kita terhindar dari cedera. Kita juga tahu teknik yang mana yang baik dan benar. Ntar promosi. Ya, saya ya kalau berkunjung ke Roxy Gym cari Coach Anggi. Selain melayani perempuan, juga melayani laki-laki juga kalau yang mau. Setengah perempuan setengah laki-laki. Enggak lah bang, enggak ada bang. Oh gitu ya. Tapi bagus juga tuh sekaligus promosi ya. Iya dong. Yang namanya fitness itu sebenarnya itu kan baik ya, Nggi ya. Baik lah, Bang. Cuman sekarang permasalahannya itu Apa, ketika seorang Anggi itu membagi waktu dari pekerjaannya dari pagi sampai dengan sore, kemudian dilanjutkan malam, terus untuk suami juga. Itu pembagian waktu itu gimana sih? Yang udah jadi personal trainer kah? Iya. Waktu jadi awal-awalnya Tapi susah personal bang. trainer ini kan yang Tahun ini. sibuk-sibuknya ya. Pas lagi sibuk-sibuknya Oke. tahun ini. Susah bang karena klien tuh kan kadang cewek mau dipegang cewek, enggak Iya. semua cewek mau dipegang cowok, enggak juga cowok mau dipegang cowok, kadang mau juga saya mau PT cewek dong. Bisa. Oke. Cuma waktunya. Kadang mereka Itu mau waktu yang minta klien. klien sendiri. Klien. Gitu. Oke. Dia mau minta pagi, kita yang nggak bisa karena saya kan kerja bang, kita jam kerja kan sama. Iya. Jam 8, setengah 8 kita apel. Jadi kalau klien pagi saya skip. Saya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau siang jam 12 boleh. Jam 12 saya ada ambil juga karena kan pas jam istirahat. Jam 12 siang. gitu? Iya boleh. Itu ngorbankan jam makan saya sebenarnya. Jadi di kantor udah makan dulu, Oke. baru pergi. Nanti kalau Pakai baju gini? enggak lah bang, ganti lah. Oh, ada bau bekal ya. Ada. Oke. Jadi bawa baju banyak bang, karena PT nggak boleh bau. Habis klien satu ganti, klien satu ganti, harus wangi bang. Harus wangi ya. Minyak wangi, cet, 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 cet. Harus. Iya. Terus nanti habis misalnya klien siang, balik ke kantor kerja, Lanjut kerja lagi. lanjut. Gitu. Sampai kantor kira-kira 1:30 lah bang, Itu minta yang- telat sedikit. Yang kalau yang siang itu untuk berapa klien? 1 jam bang, Satu nggak klien? bisa lebih. 1 jam. Nanti pulang ke kantor, terus pulang jam 4 sore. Saya nggak mau ngambil jam 4, kalau nggak setengah 5 jam 5. Setengah. Terus ngajar mereka, kadang ada 2-3 klien, sisanya saya latihan. Latihan tuh. Oh, gitu. Cuma kan itu Senin sampai Jumat. Ada klien yang memang ngambilnya di hari weekend. Kalau weekend lebih enak lagi, pagi aja kita ngajar. Pagi aja ya, karena jadi libur ya. jadi waktu buat suami tuh bisa pas weekend. Oke. Kalau malam ya suami kan kerja gak bang? Dia pulang Total? juga malam. Iya betul. Total sekarang udah berapa klien? Bulan ini aktifnya 7 bang. 7 ya. Berarti malam semua. Ada yang siang, Siang ada juga ya? yang ada yang siang, ada yang sore. Kebanyakan sih sore sama Sore ya? weekend. Oh, oke. Boleh. Saya emang nggak mau bang karena tanggung jawab.
kerja kita kan di Kanwil kan banyak ke daerah-daerah, jadi kasih pengertian ke klien bahwa saya pasti nggak bisa ngajar. Jadi udah kayak apa ya, udah kayak saya kasih tahu, kasih info kalau saya ini nggak akan bisa terus ngajar mereka, ya kesepakatan lah, dan tetap saya ganti gitu Pak. Iya, betul juga. Iya loh. Itu memang harus dilakukan loh, kalau enggak nanti buyar semua. Nanti takutnya kan, tiba-tiba kakak ini nih nggak bisa ngajar. Iya. Padahal saya udah bilang, saya ini ASN. Milih saya berarti terima konsekuensinya. Tapi mereka nggak keberatan kan? Nggak, tapi karena saya ganti Bang. Oh gitu. Jadi kalau nggak bisa hari ini, tak ganti hari lain. Kalau nggak pas weekend, atur jadwalnya. Itu kalau ganti itu kalau Anggi nggak sempat atau? Kalau Anggi yang nggak sempat, tapi saya orangnya fleksibel. Fleksibel. Kalaupun kliennya tak sempat, asal kasih tahu, Tetap kita ganti? cari waktu. Ganti. Oh, berarti nggak hangus ya? Enggak. Oh gitu. Masing-masing PT ini punya kayak apa sih Bang? Nilai kayak jual masing-masing lah. Jadi kalau misalnya dia ambil 12 sesi, dia nggak habis. Tapi sebulan ini dia udah habis membernya. Syaratnya bulan depan perpanjang PT lagi ya, ambil yang 8 sesi aja. Sisa yang bulan sebelumnya saya tambahkan. Oh gitu. Itu loh Bang, harus fleksibel. Dari 7 itu perempuan semua? Perempuan, masih perempuan. Masih, kalau abang mau ya. Aduh, berat. Ya lah Bang, soalnya PTS tuh kadang orang bilang, Kak, itu ya bisa nggak ngecilkan perut saya? Sebulan? Ya nggak bisa lah, saya bilang gitu. Kadang orang suka salah kaprah. Iya. Saya kasih info sedikit ya Bang. Tapi Siapa selalu nih? pula jadi banyak. Maaf penonton. Jadi kayak klien, Kak saya bisa kurus, saya bisa bentuk ini. Berapa lama? Maunya 1 bulan. Oh nggak bisa. Saya bilang kalau mau jalan singkat silakan yang lain, karena kita tuh nggak ada yang bisa langsung instan. Saya aja perlu 2-3 tahun untuk kayak gini. Semua butuh proses ya? Berarti kalau misalnya seperti yang tadi katakan ya, butuh proses ya, itu dari pemula sampai nanti dia bisa berbentuk badannya gitu ya, itu mau butuh waktu berapa? Kalau ini sepengalaman saya ya Bang, kalau misalnya tergantung body goals, mau kurus atau mau badannya besar. Kalau badannya besar 3-4 bulan, oke, bisa. Sampai 4-6 bulan bisa. Tapi kalau menguruskan ya 3 bulan bisa, tapi konsisten. 3 bulan itu? Bisa lah. Tetap ada perubahan. Sebenarnya kita kayak PT nih Bang, nggak menjamin ya Bang. Kita udah ngasih program klien A, B, C, Z, sampai Z. Kasih makanan, tapi kalau kliennya nggak disiplin, nggak konsisten, mana bisa? Betul sih. Itu kan seharusnya sama juga untuk ini ya, seperti makan ya, kita disiplin makan 3 kali sehari ya. Seperti itu ya. Nanti baru bilang, PT kok aku PT sama dia nggak bisa gini ya, ya balik lagi ke kliennya lah. Udah kasih pola latihan bagus, udah dikasih ini saran ini itu, tapi dianya yang cheating lah kata orang. Oh makan masih ini, terus nggak turun-turun, kan balik ke kliennya. Kami PT ini mengarahkan. Emang ada yang nggak berhasil? Sampai saat ini nggak ada sih Bang. Rata-rata berhasil. Berarti puas dong? Puas. Klien nih Bang. Kliennya yang puas? Jadi kliennya nilainya sih Bang, kalau klien saya alhamdulillah sampai sekarang tuh misal udah habis sesinya mereka perpanjang lagi. Berarti kan mereka puas sama kita. Sebagai kita seorang PT kan kita nggak juga boleh kayak datang ke tempat gym harus kayak terlihat kayak aku nih PT loh, nggak bisa gitu. Ini seorang seorang pengarah kamu loh. Gitu. Oh nggak bisa, karena dia bukan militer kan. Mereka bayar kita loh Bang, kita jual jasa. Walaupun kita capek kayak saya nih Bang, kalau saya bilang udah di kantor capek, harus nge-gym lagi, harus senyum. Tapi itu resiko Bang. Iya sih. Resiko. Bukan resiko sebenarnya, konsekuensi yang diambil. Konsekuensi. Ngomong-ngomong nih, apa tuh Bang? Berapa sih bayaran? Bayaran. Bayar buka nanti. Tapi ini resmi ya. Kalau kami bentar. Apa tuh? Emangnya kalau Abang tanya gini untuk Abang nih, itu kan juga pemirsa tuh. Buat yang lain juga. Kalau kita nih di Roxy Gym, kalau saya tuh Bang memang dari awal ke Roxy Gym. Jadi kalau ikut rate-nya Roxy Gym. Oh gitu. Atau rate-nya. Tapi kalau untuk secara ini saja yang dipilih gimana? Kalau Anggi sendiri. Ada rekan tarif nggak? Selama ini sih Anggi nggak ada ngajar di luar sih Bang. Oh, ada. Belum ada waktu Bang. Tapi kan kayak Anggi ini kan bukannya terikat kan? Nah, Anggi freelance. Freelance bukan karyawan tetap. Iya. Tapi
tetap dipajang di situ, maksudnya salah satu personal trainer freelance di situ gitu. Jadi orang bisa pilih. Kalau untuk rate-nya ngikut di Roxy Gym sama Si Jim ini ya. Mau tahu rate-nya? Dosa dulu. Boleh, kalau mau tahu rate-nya DM Andi Agitasari Instagramnya. Atau kalau mau boleh DM ke Roxy Fitness Center. Atau DM ke Mbak Punti Channel. Bisa. Rate-nya sama kok Bang untuk semuanya. Ada pilihan 8 sampai 12 sesi personal atau PT group. Oh gitu ya. Bisa. Oh berarti memang benar-benar sudah ada ini. Dia ikut manajemennya Roxy Manajemen. Bang. Jadi kita enggak satu-satu gitu kita bayar ke orang enggak. Andai misalnya nih kalau Apa tuh? Anggi misalnya mengajar di luar daripada Roxy, itu nggak masalah. Boleh, karena kita freelance. Oh freelance. Boleh home PT. Oke. Ada beberapa teman saya yang coach di situ juga yang freelance juga ngajar home PT. Bisa. Cuma balik lagi Waktunya. Saya aslinya sejatinya ASN Bang. Iyalah itu sih nggak bisa dihilangin. Jadi yang namanya ASN itu tetap pekerjaan pokok Tetap- utama. Iya utama. Kalau yang seperti PT itu hanya Sampingan aja Bang. aja. Sampingan hobi yang menghasilkan cuan. Iya betul juga. Follow ya nanti Instagram Bapak Sontiana. Nanti follow ya. Gokil. Ya dong, nggak salah ngundang Anggi nih. Dulu pernah di kantor sini loh. Iya kan Bang? Iya. Dulu pernah di kantor ini 1 tahun 3 bulan. Kan? Betul itu enggak. Dulu pegawai Bapas. Terus itu di depan ya? Habis nggak butuh katanya. Nggak. Pergi sana. Nggak bercanda. Anggi sebagai seorang ASN di kantor wilayah nih ya. Di kantor wilayah sendiri ada nggak yang ikut jajan? PT sih belum ada, tapi kalau nge-gym ada. Ada? Ada. Beberapa teman ada. Itu laki-laki? Laki-laki. Perempuan nggak ada Bang. Nggak ada ya? Di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Ada beberapa kawan yang di tempat yang sama Roxy Gym juga. Ada juga di gym lain. Oh gitu. Ada. Cuma padahal sebenarnya ya Bang, fitness tuh semua orang boleh Bang. Iya. Semuanya investasi jangka panjang. Nggak nampak sekarang. Nanti kita latihan fitness tuh kan memperkuat otot kita. Otot kan dirangka biar kita nggak osteoporosis, nggak bungkuk pada saat tua. Apalagi mak-mak yang udah habis melahirkan tuh. Bunyi. Betul. Aduh, nggak bisa balik. Nampak benar abang udah tua. Tuh. Aduh, Gi. Apa gitu, Bang? Kalau sekarang ASN di Kemenkumham Kalbar itu membagi waktu tadi yang dibilang ya, harus pandai-pandai bagi waktu. Iya. Dari pagi, kemudian siang jam 12, kemudian malam juga, sore juga dia tadi ya. Sore Bang, kebanyakan sore. Nah, ini dari suami sendiri nih. Marah nggak sih? Komplain nggak sih? Protes nggak sih? Protes lah Bang, waktu kurang. Awal-awalnya? Awal-awal. Tapi kan berjalan waktu waktu mulai ngerti lah Bang. Pas awal-awal masih lah. Itu diberi pengertian atau ngerti sendiri tuh? Dipaksa ngerti. Sebenarnya kalau abang ya posisi lah ya kan, pengen pulang rumah. Ini kebalik. Ini jujur ya, jujur. Rumah tangga saya jujur. Pagi istri pergi dulu, suami belum. Saya kan pagi Bang. Pulang suami dulu pulang baru istri. Gimana lah tuh? Itu juga ya. Cuma kan saya kasih pengertian. Saya tetap bisa bagi waktu. Ketemunya? Sore lah Bang, malam lah. Malam. Itu sempat berbicara nggak? Iyalah Bang, pilot talk. Ada lah. Ada ya? Makanya weekend tuh kadang-kadang saya malas diganggu. Oh gitu. Kalau misalnya ada orang ngajak pergi di weekend, saya pasti nggak mau. Nggak mau ya? Kadang nggak mau, kecuali Berarti penting. Itulah hari untuk Kita berdua. Sabtu Minggu tuh weekend pasti Sabtu sore ke malam sama Minggu. Oh, 2 hari itu ya? Iya, 2 hari. Jarang saya mau diganggu tuh Bang. Kalau ada kawan ngundang pun pura-pura nggak baca WA. Yalah. Tim kreatif, mohon ya, ngundang Anggi jangan Sabtu Minggu. Nggak datang. Oh iya. Nggak datang. Nggak datang. Aduh, tapi sekarang sudah ngerti suami? Ngerti sih Bang. Sebenarnya dipaksa buat ngerti juga. Apa ya? Maksudnya ini kan hobi saya dan menghasilkan pula. Jadi kan istilahnya
ada sesuatu yang penghasilan tambahan yang mungkin bisa kita tabung nambah. Emang sekarang sudah merasakan hasilnya? Udah dong bang. Udah ya? Berapaan sih? Hah? Hasilnya? Hasilnya ini. Oh itu ya? Iya, hasilnya Betul itu juga bang. ya. Menghasilkan maksudnya jadi kita tidak perlu nabung ekstra, ngambil tabungan dari hasil kita kerja ASN kan. Nah ini uang yang lain yang kita bisa gunakan buat yang lain, barang-barang yang kita pengen, tidak kita Iya. potong dari gaji kita, dari yang lain gitu. Capek ya capek lah bang, capek. Tapi mau gimana lagi kan? Resiko. Tapi yang penting itu sebenarnya itu tadi tuh, Apa izin tuh? suami. Kalau suami nggak Alhamdulillah ngizinkan, mengizinkan. gimana? Habisnya suami bilang gini bang, Hmm. kalau misalnya dibolehkan, ujung-ujung tetap dilakukan. Jadi ngapain nanya? Ya itulah perempuan. Oh, tidak bisa ngomong dah. Itulah di perempuan Betul? gitu. Nanya, nanti nanya tetap gak dilakukan. Jadi nggak usah tanya lah, nggak usah minta persetujuan aku, katanya gitu. Ya udah. Kami 100%. Iya dong. Ya dong. Saya bilang gini, nanti saya tua, saya masih kuat, bisa ngelainin terus kalau panjang umur ya bang. Nah, kan gitu. Kenapa nggak sekalian suaminya diajak? Nggak mau. Kata suami, udah cukup, udah bilang. Nanti kalau saya ikut gym badan saya bagus, kamu yang khawatir, banyak yang lirik sana sini. Gawat. Nggak mau bang dia. Yang nggak mau itu suaminya atau kamu? Suami. Oh suami ya. Sekalian guys, saya nggak. Susah bang nanti kalau ada suami nanti kita maklum lah, saya kan orangnya emang kayak gini rame, nanti kita sapa kawan kita, hai foto-foto, nanti mulai tuh. Gitu. takut Gimana itu? Jadi dari jauh kan suami tuh mandang gini, nggak bebas, maaf ya sayang kalau nonton. Gokil benar nih. Aduh. Lagi bang, banyak lagi. Tapi kalau seandainya sekarang suami sudah mengizinkan nih, ya suatu saat suami Ya. mau apa, ma, ibu, ayang, dek atau Dek, 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 apa mau dong ikut fitness, diizinkan nggak? boleh aja bang. Boleh. Boleh. Tapi suami emang nggak mau bang dari dulu. Suatu saat apabila kan mungkin Bisa jadi kan. Soalnya dia bilang saya futsal sama main drum udah cukup. Oh, Karena suami drummer. oh ngeband juga. Band. Oh. Main di rumah tiap hari. Dia bilang betis saya lebih besar daripada betismu katanya. Lengan saya lebih berotot daripada lenganmu. Oh gitu. Tapi tetap aja kalau pasang lampu. Tetap nggak Lampu perempuannya nih. nih. Naik di atas, cepat naik di atas. Lampu tangga. Suami dari sini ngangkat. Siap gitu. Kuat. Nggak perlu pakai tangga. Suami naik sini. Benar. Boleh tanya suami saya. Luar biasa. Benar, itu kenyataan bang. Benar tuh. Benar. Waduh. Benar. Suami naik sini, saya nggak ngangkat. Itu kalau bicep ya, bicep. Bicep. Bicep ya. Itu mau setiap hari tuh dilatih. Saya latihan itu per otot 2 kali seminggu. Pola saya. Berarti bukan berarti setiap hari bicep. Oh tak boleh bang. Saya programnya hari ini beda, misalnya main kaki, besok main punggung sama bicep. Satunya lagi main dada, main shoulder, main tricep. Rest, besoknya lagi ngulang dari kaki. Jadi 1 kali otot 2 kali seminggu. 2 kali seminggu tuh. Oh gitu. Boleh minum enggak? Boleh. Aus, banyak ngomong. Enggak disuruh minum sama hostnya. Berat. Mungkin kali orang. Li, Udah tahu bah, kan kelas kantor setahun 3 bulan. Nggak tahu gitu model kita kayak gini. Terus bang, dapat tantangan nggak nih dari kantor sendiri? apa lah bang? Hah? Maksudnya tantangan apa tuh? Apa? Bukan tantangan, tentangan. Oh enggak. Nggak, Jadi kalau bos udah tahu, Udah tahu sebenarnya. selagi nggak mengganggu jam kerja, boleh. Boleh ya. Soalnya saya minta izin juga bang. Kan bos tahu IG kita, tahu WA kita. Kita kan kadang promote diri kita juga. Promote di IG, promote di WA. Itu harus kan, Nah, promosi kan? kan. Berarti kan bos lihat, jadi bos tahu aktivitas kita. Iya. Tinggal bilang, Pak saya nih ngajar gini-gini Pak, cari tambahan. Nah, Mau kesini tahu nggak nih bos? tahu lah nonton ya. Di ini, Halo pak. dipaksa tadi. Nonton ya podcast saya, nonton podcast saya, jangan dah. Bosnya siapa? Bos siapa? Bos Pak Kabit apa Pak Kadip? Pak Gabriel. Pak Kabit ada Pak Samuel, kalau Pak Kadip Pak Tate. Pak. Maaf.
Banget gokil. Tapi pasti dari kantor sendiri sudah nggak ada Enggak, ini Bang. ya, tentangan masalah gitu ya. Karena kan saya nggak Support ngambil ya? jam kerja. Iya. Saya nggak ngambil jam kerja. Kalau ngambil jam kerja baru boleh bang, Oke. boleh dikasih warning lah. Tapi kan nggak ngambil jam kerja, jadi aman. Aman ya. Bagus gitu karena takutnya gini, ada pernah loh Nggi, pernah orang lain ya, dia memang dia sebagai ASN, tapi di samping itu dia punya usaha. Nah usahanya sama, dia memang usahanya itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat intens, tapi dia curi-curi, nah di situ dia ketahuan, habis mana? Saya enggak bang, enggak boleh. Saya tahu kok, teman-teman juga tahu, bos tahu. Maksudnya tahu saya nge-gym, saya apa gitu. Cuma kalau untuk ngajar kan emang enggak ngambil jam kantor bang. Oke. Enggak boleh gak bang, takut ada orang yang apa ya berniat jahat atau apa kan, dia nengok kita setiap hari ada di gym jak terus. Oh ini ASN enggak kerja. Nah itu. Jadi kalau ditanya kerja di mana? Rumah makan Melda. Tukang fotokopi. Saya suka gitu bang, karena datang ke kantor ke gym kan nggak pakai pakaian ini, karena pakai jaket. Kakak kerja di mana bah? Di rumah makan Melda. Kok nggak pernah ketemu? Sip malam. Si malam. Sampai subuh. Kayak gitu bang. Jadinya pengen orang tuh nggak tahu kita tuh kerja apa gitu. Maka di Instagram pun kadang-kadang saya banyak hapus-hapus foto-foto pakai seragam tuh udah mulai dihilangkan. Mulai dihilangkan. Karena kita mengedukasi orang fitness. Karena kan saya kan fitness trainer sekarang. Jadi pengennya tuh buat konten yang mengedukasi orang, latihan. Jadi tuh agak-agak dikurangi dari aktivitas lain-lain. Emang pernah ikut perlombaan apa? Ah, lomba makan kerupuk. Enggak lah bang, enggak pernah. Karena enggak berfokus di kontes. Oh gitu. Enggak boleh enggak dari suami Iya. bang. Ketika kontes tuh pakaiannya kan harus. Nah, Dan juga itu ototnya itu harus memang benar terbentuk. iya dan harus diet ketat, latihan ketat. Kalau saya kan memang mohon maaf para penonton di sini pakai kerudung, tapi kalau di gym saya enggak. Enggak ya. Karena trainer saya susah bang menyontohkan mana yang baik dan mana yang benar otot yang kerja. Jadi kalau klien enggak bisa lihat kita, prinsip saya, jadi kita gimana mau nyontohkan kok tertutup? Iya, betul sekali. Cuma udah izin suami. Salah satu tuntutan dari pekerjaan, ya kan begitu kan? Artinya, mohon maaf nih, ketika di jam kerja, Anggi harus tampil Ya. dengan jilbabnya, tapi dengan tuntutan pekerjaan Iya. lain harus memang benar-benar totalitas ya. Nah, soalnya kan kalau pakai jilbab sih sebenarnya udah kewajiban sih bang. Cuma kan gimana ya, agak-agak pilihan juga, tapi hanya di tempat gym. Hanya tempat gym. Hanya di tempat gym dan itu pun masih pakai pakaian yang sopan. Iya. Kalau mengajar dengan yang panjang dan baju berlengan. Soalnya ada etikanya kalau kita ngajar. Berarti Salah kalau- satunya enggak harus wangi. Oh gitu, oh iya. Ya dong bang, sekali ngangkat Karena keringat kan, ya? bantu klien. Ih gila, pakai baju lengan, keteknya ya Allah bulu. Takut. Berarti dan cukur dulu tuh. Iya dong. Sapa dulu dong pemirsa Instagram. Halo. Live. Halo. Oh iya, Pak Kabapas lagi Halo nonton. Pak Kabapas. Pak Kabapas, mau izin. Izin Bapak. Buat heboh hari ini. Pak Kadip Bim, Pak Kadip Im, Pak Kadip Im. Bapak, Pak Kato, izin Pak. Izin ke Bapak Pak sebentar. Podcast. Pak Kadip Im, saya culik sebentar Pak ya. Gi, Apa tuh? kita lanjut ya. Ini Pengalaman dulu kan? Nah, Pengalaman jelek. pengalaman jelek, Ada. latihan apa? ya ketika latihan. Mengajar. Mengajar. Iya. Mengajar ada. Ada. Jadi Apa tuh? kadang tuh bang kita sebelum klien mulai kita tanya, hari ini udah makan? Hari ini udah tidurnya udah oke? Kita mulai latihan. Hari ini datang bulan apa enggak? Ini kita harus tanya gitu bang. Nah, Nanya kondisi itu tanyanya klien. di awal ya. Iya di awal. Oh enggak apa-apa katanya. Pas main mulai pucat mukanya. Oh. Mulai. Kadang klien itu mampu tiba-tiba enggak mampu. Kita kan Ini jadi pengalaman buruk ini ke kliennya ya. ke klien. Ke Jadi kita Anggi. PT kan jadi was-was bang. Oke. Lihat klien kita kayak pucat, udah gitu kan was-was pengalaman Oke, buruknya. Ah, itu aja sih. Tapi kalau cedera belum. Sampai Belum sekarang pernah ya? klien belum pernah cedera. Kalau sayanya cedera udah. Karena selama ini masih kliennya wanita semua ya. Kalau mungkin kalau kliennya laki beda loh. Oh beda. Beda. Beda kali bang. Nggak melayani yang muda-muda bang. Khusus klien yang sugar daddy.
Usia berapa? 40 ke atas 40 lah ke kalau yang atas. cowok. Kalau yang di bawah nggak usah lah, masih bisa main sendiri. Canda. Gi, ini mungkin pemirsa nih pengen tahu nih. Apa sih latihan daripada seorang Anggi ini? Seperti tadi contoh, kalau begini untuk membesarkan apa namanya bicep ya. Terus untuk Punggung. dada punggung Dada. apa gitu. Gimana? Jadi sebenarnya tuh susah sih ya mau menjelaskannya di sini karena pakai dinas. Nggak Sebenarnya apa-apa, kayak aja gini, ini untuk ini gitu. jadi kadang-kadang tuh variasinya banyak sekali. Tapi yang simpel nih untuk bicep, untuk otot sini. Oke. Jadi kita bisa di rumah pun bisa pakai air aqua atau apa, botol aqua isi. Cuma gerakan tangan lurus. Beratnya gimana? Beratnya sesuaikan dengan kemampuan Oke. masing-masing. Cuma harus lurus, ini harus dikepit ke sini, nggak boleh ikut bergerak. Jadi bahu ke siku diam, yang gerak siku ke bawah. Oh Nah, gitu. rasakan Iya, oke. kontraksinya di sini kan, narik Oke. dia. Nah, Ayo pemirsa, ya cobain semua. ikut. Oke, begini terus ya. Ini kiri kanan. Iya, Oke. boleh kalau kanan kiri boleh, kalau nggak kuat boleh. Dan ini juga latihan bicep nih, bicep terbagi menjadi 3 macam otot lagi. Oh gitu. Beda-beda dia. Ada yang gini, Gini. ada yang gini, Gini. ada yang gini. Beda-beda pengenaan. Oke. Mau tahu lebih lanjut? Wah, Ini kan Anggi, DM, Anggi Agitasari. bentar dulu. Bentar dulu. Itu tadi bicep ya. Iya. Ini kan mungkin pemirsa pengen tahu nih. Apa Nanti tuh? prakteknya tinggal Boleh. gampang kan kalau sih. Nah, itu tadi bicep. Kalau untuk punggung gimana? Punggung nih sebenarnya gerakannya simple sih. Boleh kalau misalnya pakai alat namanya lat pull down tuh ada alat, tapi ini simple, gerakan yang simple. Boleh. Contoh ya. Oke. Posisi seperti ini, gerakan rowing. Boleh megang botol atau apa, gerakannya seperti ini. Ke belakang. Gini ya? Itu paling simple. Simple. Itu untuk besar kan? Ini. Belakang. Bagian punggung. Punggung juga macam-macam. Gerakannya macam-macam. Tapi posisi badannya harus lurus netral. Jangan gini, jangan gini, nggak boleh. Mau lebih tahu lengkapnya DM Tunggu Coach dulu. Anggi. sabar dulu. Apalagi tuh bang? Oke, Kedua, tadi- nggak usah banyak-banyak nanti penonton Satu tambah lagi deh, bingung. satu lagi. Jangan. Satu lagi, tadi Apa punggung tuh? nih. Nah, kalau biasa laki-laki nih ya. Kalau laki-laki ini kan pasti pengen Dada. Iya, dadanya kan terlihat seperti ini ya, berisi Dada, ya. dada sih simple sebenarnya bang. Gimana? Ada gerakan yang istilahnya nggak terlalu susah. Tinggal baring di flat, Oke, di flat tuh. begini. Bawa misalnya boleh punya dumbbell boleh, mau botol aqua boleh. Gerakan tangannya nggak boleh lurus, 45. Dorong ke atas. Oh, ke atas. Temukan. Tuh. Ini simple, nggak ada alatnya kan. Mau tahu berkunjung ke Roxy Aduh. Gym. Ke Roxy Gym. Roxy Promosi Gym. lagi. Gym, mega gym ter the best di Pontianak. Nanti Promo. Roxy ya. Roxy, pokoknya nanti kita main apa namanya itu? Roxy Gym? Roxy Apa tuh, Gym Bang? nanti kita undang juga di sini. Iya iya, Suatu bisa corporate. saat. Dia ada program corporate. Collabs. Jadi Bisa satu ya? kantor itu lebih murah. Bisa, kalau nggak salah 9 juta 6 orang 1 tahun. 1 tahun, kalau nggak salah ya. Kalau mau lebih lengkapnya DM Roxy Fitness Center. 9 juta 6 orang 1 tahun. 1 tahun tuh. Tapi corporate harus 1. Jadi bapak nih bisa bang. Nanti kita tawarin proposalnya. Terus kalau Anggi lihat nih, kayak saya nih, apa yang lebih besar? Badan sih bagus bang. Oke lah. Enggak saya mau bilang abang jelek nanti abang nggak mau berkawan dengan saya. Enggak. Bagus. Cuma kadang kan cowok balik ke goals masing-masing lah bang. Ini udah apa nah Perut pas loh. kondisi perut kondisi. Udah nih, udah nahan apa nih? Jadi perut yang memang paling banyak masalah. Itu di laki-laki ya? Perempuan laki sama Perempuan Bang. juga ya? Sama. Oke. Kadang pun ada orang yang kurus tapi dia tetap fatnya tetap skinny fat, nggak nampak di dalam. Oh gitu. Cuma kalau kami kan bukan belajar kayak nutrisi lebih dalam bang, karena di fitness tuh banyak sekali. Oke, fitness buat umum, ada yang khusus buat ini, ada yang nutrisi buat ini, beda-beda dia. Jadi kalau saya baru ambil yang umum dulu sama nutrisi dikit, mau mendalami lagi. Jadi kalau kata orang udah PT, salah. Banyak sekali yang harus kita pelajari bang, dan nggak gratis. Kita juga beli ilmu loh bang. Iya. Kita ambil sertifikat tuh ada kosnya, ngambil lagi pelatihan ada kosnya. Jadi kayak
kok orang bilang aduh cuma PT doang certified, oh tidak bisa. Oh. Bukan kayak gitu. Sampai kayak kita kerja babang. Banyak banget ikut pelatihan kan, seminar-seminar kan, nambah kan, makanya bisa jadi Kok tahu sih? sama bang, sama. Kami juga butuh kayak gitu, upgrade ilmu terus. Iya. Karena di dunia fitness juga ilmu tuh berkembang. Yang dulu dibilang nggak boleh, sekarang boleh. Yang dibilang dulu boleh, sekarang nggak boleh. Kalau dulu kan lebih dominan ke pria ya. Kalau sekarang semua kalangan ya. Sekarang jadi lifestyle. Lifestyle ya. Iya, Jadi iya. terkadang kalau orang fitness tuh bang, mut-mutan. Bukan. Jadi kalau ada yang bilang, oke 1 bulan, nanti bulan kedua mulai bolong-bolong, bulan ketiga drama, nggak bisa lah inilah itulah. Itu tuh mindset sebenarnya nanamkan ke diri kita. Yang susah tuh konsisten. Konsisten ya. Rata-rata susah konsisten. Aku harus jadi seorang konsisten ya. Disiplin. Disiplin ya. Jangan banyak drama. Oh gitu. Tapi kadang ada rasa jenuh gak bang? Nengok besi ya terus. Iya. Di gym orang-orang itu, tak itu. Sebenarnya begini, kalau lebih pasnya itu kadang-kadang tuh kenapa nggak konsisten? Karena melihat begini, aku udah latihan tiap hari, tapi kok badanku nggak ada perubahan gitu kan? Badan sakit-sakit kan pasti kan? Apalagi yang pemula nih, pemula itu pasti sakit-sakit terusnya. Udah malas tuh. Sedangkan badannya itu lama bener terbentuk. Makan harus jalan. Nah itu gimana tuh? Edukasi. Di awal kita harus edukasi klien kita. Kita ada assessment bang. Sebelum kita klien, ketika memilih kita assessment dulu. Assessment itu artinya kita nanya keseharian dia gimana, apakah dia pernah olahraga, ada penyakit, riwayat penyakit, dia mau goalsnya apa. Kita harus tahu. Kita assessment dia dulu. Oh dia ini gini. Jadi kita bisa nentukan program yang tepat buat dia apa. Jadi tidak sembarangan sayang. Gitu. Yang mengassessment sendiri dari PT kita ya? ke dia. Gitu. Gitu. Jadi tidak sembarangan. Sebenarnya tujuan asesmen itu apa sih? Kalau seorang PT ya? Iya. Apa? Jadi kita bisa tahu bang. Kalau kita misalnya main, oke saya mau PT, oke kasih main dada. Kita nggak tahu. Kalau misalnya dia ada penyakit kayak skoliosis, ataupun habis sesar, atau punya penyakit darah tinggi, kita kan nggak tahu. Main hantam aja anak orang kan, pingsan anak orang, Mati deh. gitu bang. Jadi asesmen tuh butuh. Kenapa asesmen butuh ya untuk mengetahui kondisi dari klien itu kita ya? dan goalsnya dia. Ada tuh bang kami. Tapi kalau seandainya memang dari asesmen sendiri nih, ternyata klien itu mempunyai penyakit bawaan, tetap? Iya, jadi penyakit bawaannya apa loh? Kalau misalnya parah, konsultasi dulu ke dokternya. Oh gitu. Iya dong bang. Nggak mau berisiko ya? Nggak mau. Ada klien yang memang kita lihat sanggup, tapi ternyata pada saat kita coba dia udah ngos-ngosan atau apa, kita kan bisa kasih yang lebih ringan. Dari ringan dulu, dia adaptasi badannya, nanti lama-lama dia terbiasa. Iya dong. Bukan berarti dia badannya besar, dia kuat. Oh jangan. Badan saya kecil nih. Abang berapa kilo? 25. Ngarang. 25 segini. Udah 5 berat kepalanya. Iya bang, segini saya tinggi 158, berat saya sekarang 60 sampai 61 karena lagi dalam masa ndak diet. Bentar, 61 itu kalau seandainya untuk seorang PT ya, itu ideal nggak? Tergantung kita lihat. Jadi orang fitness nggak bisa mengukur dari berat badannya. Gitu. Karena orang fitness berarti massa ototnya lebih tinggi dan itu jadi buat dia lebih berat. Jadi orang fitness nggak bisa bang sama dengan orang biasa. 61 kilo di orang biasa pasti maaf ya, mungkin agak besar badannya, agak perutnya agak nih, tapi 61 kilo di fitness, lihat saya fit. Oh gitu, nggak kelihatan ya? Enggak, karena ototnya banyak. Orang fitness nggak bisa terukur dari BB, kecuali orang yang nggak fitness, orang normal biasa. Gitu. Berarti bisa dikatakan ideal. Dia lah bang. Bagi seorang PT ya. PT. Kami pun juga ngukur diri sendiri. Saya pribadi ngukur ke dokter. Saya pribadi ngecek badan saya sendiri. Lemak saya berapa? Massa otot saya berapa? Saya konsultasi gak bang? Gitu. Terus kalau seandainya pantangan untuk makanan nggak ada? Saya ada pantangan. Ada. Apa tuh? Satu lah bang. Saya tidak konsumsi banyak makanan yang mengandung lemak. Oh lemak itu. Fat saya kurangin lah bang. Iya. Karena kan kalau orang fitness tuh lebih terbakar tuh gula sebenarnya. Gula ya? Gula, tenaga. Manis gula nih. Iya. Gula. Berarti minum gula nih nanti fitness harus lebih keras. Iya. Saya jarang minum manis bang. Saya dapat gula dari nasi.
nasi ya. Tapi kalau minum air putih. Putih. Ngopi pun ngopi pahit. Kecuali Ngopi, ada kopi kawan pahit. nongkrong, ngajak nongkrong, kan nggak boleh nolak rezeki kata orang. Iya, dong ya. Kan nggak boleh nolak rezeki. Kalau orang takdir makan boleh lah. Aduh, nong. Tapi kalau biasa sih kopi pahit bang. Oh gitu. Pahit, kopi pahit. Lebih banyak minum air putih. Padahal saya bawa minum air putih sendiri bang. Tapi dikasih ini, tapi tak apa-apa lah. Ya udah, Minum sedikit ya. syukuri. Haus. Jadi kayak gitu sih bang. Tapi kan kita nggak harus kita diet terus bang. Nggak waras kita bang, gila. Iya, betul. Kita butuh kayak gitu. Nggak mungkin kita seminggu diet. Ya Allah. Nanti nengok makanan, nengok orang rasa nak ngeces. Ya. Kita butuh waras pikiran kita bang. Semakin banyak kita mikir pola makan kita A, B, C, D, kita banyak mikir takut-takut, malah susah, stres. Betul, Susah turunnya. Betul. Setuju. Hah? Setuju. Tapi jangan nggak makan itu martabak manis satu, habis itu banyak kalorinya. Kalau mau sepotong lah sedikit. Berarti ada memang batasan-batasan Ada, Bang. bagi seorang yang mau memang menekuni dunia fitness itu ya. Jadi nggak semua dibilang Ada. gitu ya. Nggak. Memang ada batasannya. Ada. Pun dia, saya makan 5 kali sehari bang, bahkan 6 kali. Tapi kan saya tidak makan nasi ayam Ngemil kuat nggak nih? Ngemil bang, Kuat. ngemil kuat. Ngemil apa lo? Hah? Cemilan saya yogurt, Yogurt. soy joy, fit bar, kan sehat. Iya. Duitnya pun, tolong. Jadi kalau sehat itu mahal, tapi investasi jangka masa depan, jangkanya jangka panjang. Oke. Abang makanlah gorengan sekarang. Cek terus nih, 10 tahun kemudian, maaf ya ndak mendoakan, pasti banyak penyakit. Benar nanti. Cobalah, 10 tahun lagi mana gak tahu kan? Gua sama makan. Nggak, bercanda. Ngasih perumpamaan. Iya. Oke, Nggi, kita coba ke pemirsa IG live kita. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman chatbox? Tanya dulu, kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa nanti DM ya. Agita sehari follow, nanti saya follow back. Naikkan follower. Iya, di sini juga udah Naikkan follower. tapi nanti ini ya tolong ya dipromosikan. Oh tenang. Saya jadi bintang tamu di podcast ini, semua teman saya ancam. Saya ancam. Bukan itu bang, ancam, pakai ancam. Ancam ya. Nonton podcast saya, follow. Apa namanya coba? Baponti. Bapak di channel. Tahu dong, masa Alumni dulu mantan Bapak. kantor. 1 tahun 3 bulan di sini kan bang? Betul. Jangan dibalikkan lagi pak. Nggi, bisa nggak beri Apa tuh? pesan-pesan nih ke pemirsa Ciamik, Nah, sobat Ciamik? apa tuh? Ada lagi? Trik biar tidak malas olahraga. Coba. Tips and trick Tips and trick. biar Tipsnya nggak dulu. malas olahraga. Satu niat sih sebenarnya. Niat, oke. Nah, Terus? sebenarnya niat sih bang. Niat, oke. Niat. Kalau kita udah niat, misalnya kumpulin niat dulu. Kita jangan kayak pikir ikut-ikutan orang. Jadi kita jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Ya. Tips saya sih dari itu niat dulu. Niat kumpulin dulu. Kalau niatnya ada, ya Biar gimana perjalanannya pun itu berat, berat. pasti Oh, berat. betul. Saya yang pertama tuh niat dulu. Niat, tekad udah kuat. Karena bang, olahraga tuh mahal bang. Bayar gymnya udah mahal. Iya. Satu mau nyari outfitnya. Outfit jelek nggak semangat saya. Outfit kita harus yang mendukung kita. Kalau outfit kita, pakaian kita nih nggak mendukung bang, lemes bang latihannya bang. Iya, betul. Gitu. Sama makanan, itu Terus? kan butuh biaya. Selain niat apa? Hah? Selain niat? Niat. Selain Sama, daripada niat? oh, niat sama konsisten nggak sih? Konsisten. Tips saya harus konsisten. Niat, konsisten. Iya, itu aja 2. Kalau nggak ada itu, udah nggak bisa lah. Nih, Hah? coba ikutin. Niat, Niat, konsisten. konsisten. Terus begini nih niat konsisten. Terus Oke, ya. Ciamik. Tapi mau tau nggak? Hah? Ciamik sekarang akan kita patenkan atau enggak? Iya, mau dipatenkan nantinya karena ada lagi. Pak Kadip, Oh, loh. Oh ya, oke. fix sudah lah Andi dari visi saya ya. Boleh. Ayo Pak, semangat Pak. Boleh. Home PT apa enggak Pak? Home PT boleh Pak. Kayaknya nanti di divisi. Boleh Pak. Bagus tuh Pak. Boleh Pak.
Nah, sambung ya tadi ya. Boleh. Nah, Ciamik itu adalah salah satu logo kita, Ciamik ya. Nanti Ciamik juga sendiri itu akan kita gaung-gaungkan ya. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa Tahu ya, Bang. Bapas Pontianak itu lebih kental dengan Ciamik. Ciamik. Kita akan coba ke core bisnis sekarang untuk membuat sebuah kaos Oh. yang berlogo Ciamik Production. Jadi nanti akan kita pasarkan ke masyarakat supaya kita bisa go public. Yang kedua, nanti ruang studio ini akan kita ini semua nih. Akan kita Renov? Atau apa, Bang? reparasi Ganti? lah gitu ya. Di permak sedemikian rupa. Jadi nanti kita akan go publik. Mantap. Jangan lupa kalau udah kaosnya Ciamik gratis loh. Gratis loh-nya. Kan biar bisa naik. Iya kan? dong, pasti. Ada pertanyaan lagi? Gimana? Oke. Oke. Hai. Jadi itu ingat ya, Ciamik ya. Oke, Ciamik Ciamik. itu hanya ada di Indonesia ini di Bapas Pontianak. Bapas Pontianak. Keren. Oke Anggi, Oke, Bang. terima kasih datang. Iya. Kita nggak nyangka Anggi datang di sini di podcast kita. Wajib lah datang, Bang. Mantan kantor saya. Oke Anggi, Oke, terima Bang. kasih. Sip, Bang. Salam sehat selalu Sip. ya. Ini salam kita. Oh gini ya. Anak Jim gitu. Ini mah gini-gini deh. Oh, gini. Oh. Ini salam Jin Bapas. Sampai ketemu kembali Oke, Ji. Bang, siap. Sehat selalu, sukses selalu Oke. di personal trainer. Sip. Oke, sampai ketemu. Kalau mau undang lagi boleh. Pasti nanti. Ganti kostum. Ganti kostum, oke? Biar lebih bisa lihat. Tim kreatif gimana? Setuju nggak nih? Ganti kostum. Ini ya. Iya. Boleh. Oke, Oke, Bang. Siap. Lagi, Sobat Ciamik, sampai ketemu kembali di next kesempatan. Dah. Dah. Anggi Tasari.